DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobi Nasution, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, membacakan surat pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi yang ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Dalam surat yang ditandatangani 4 Desember 2024 tertulis, Jokowi, Gibran, dan Bobi dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDI Perjuangan. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. Menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024. Seperti yang kami kutip dari media Kompas Petang. Demikian isi surat pemecatan tersebut. Dalam bagian pertimbangan, surat keputusan DPP PDIP nomor 1649 tahun 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertulis, Joko Widodo melanggar ADART Partai tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai dengan melawan keputusan partai terkait dukungan Capres-Cawapres pasangan Ganjar Mahfud yang diusung PDIP pada pemilu 2024 dan mendukung Capres-Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, serta menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Sementara pemecatan Gibran berdasarkan surat keputusan DPP PDIP nomor 1650 tahun 2024 yang pertimbangannya berisi Gibran Rakabuming Raka melanggar ADART Partai tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai dengan melawan keputusan partai terkait dukungan Capres-Cawapres pasangan Ganjar Mahfud yang diusung PDIP pada pemilu 2024 dengan mencalonkan diri hasil intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi, dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Pemecatan Jokowi sekeluarga dan menantunya sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Karena Hasto Kristianto sebelumnya juga telah menyampaikan hal itu. Ini terjadi pada yang digelar di sekolah partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Saat ditemui wartawan di Solo 3 Desember lalu, Presiden ke-7 Joko Widodo memilih diam dan tak menjawab ketika ditanya, apakah masih menjadi kader PDI Perjuangan atau tidak. Namun Jokowi bilang masih memegang KTA. Kalau statusnya Pak Jokowi masih kader partai atau enggak, Pak? Di PDIP, Pak. KTA-nya masih disimpan, Pak? KTA partai masih disimpan? Ya, Mas. Lebih lanjut Jokowi tidak mau merespon secara langsung, dia hanya menyatakan bahwa partainya sekarang hanya perseorangan. Saat wartawan mendesaknya, tampaknya kendati memendam kemarahan yang sangat terhadap Jokowi dan keluarganya. Pada waktu itu PDIP tidak ingin memecat secara konfrontatif. Jokowi ini adalah presiden selama 2 periode, yang waktu itu juga diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi tetap marwah kehormatannya tetap ingin dijaga oleh PDI Perjuangan. Mengapa sekarang PDIP akhirnya secara terbuka menyampaikan pemecatan itu? Bahkan disampaikan melalui sebuah video yang dikirimkan ke media. Apakah ini ada kaitannya dengan pernyataan dari Ibu Megawati ketika hadir dalam peluncuran buku Otodo Mulia Lubis pada Kamis 12 Desember 2024 yang menyatakan bahwa ini akan ada yang mau out-out Kongres PDIP tahun depan? Megawati tidak menjelaskan siapa yang dimaksud. Meski nggak dijelaskan,
Tapi banyak yang menduga-duga yang dimaksud adalah Jokowi dan keluarganya. Megawati itu pernah menyebut bahwa ada yang mau ngambil alih PDIP dari tangan dia. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ayo gawat. Gile. Pertama tulis gile. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Apakah pemecatan kepada Jokowi dan keluarganya yang disampaikan oleh PDIP kepada publik itu merupakan antisipasi dan sekaligus warning pada Jokowi ataupun siapapun yang mengambil alih PDI Perjuangan dari tangan Megawati? Seperti yang diucapkan Jokowi, hanya partai perseorangan. Yang jelas dengan pengumuman pemecatan Jokowi dan keluarganya secara terbuka, maka hubungan antara Megawati dan Jokowi itu benar-benar sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Jokowi itu adalah masa lalu bagi PDI Perjuangan. Dan sekarang tampaknya PDI Perjuangan ingin menatap masa depan setelah kekalahan di Pilpres kemarin. Lalu bagaimana langkah Jokowi ke depan? Pada video berikutnya, akan kita coba bahas langkah kuda Presiden ke-7, Joko Widodo.